Eh, ketika kita bicara tentang siwa, aliran siwa kan banyak sekali tuh. Ada siwa Kashmir, ada siwa Beda, ada siwa Pasupata, ada siwa Siddhanta gitu. Yang jelas di Bali kita ini berkolaborasi dengan siwa Siddhanta. Nah, yang terlembaga ketika kita bicara tentang diksa di Bali adalah diksa hanya untuk sebagai pemuput upacara. Mengapa demikian? Seperti kata saya tadi, karena pemuput upacara pemilik modal simbolik tidak boleh diberikan sembarangan gitu dia. Nah, bahkan yang muput upacara pun tidak melembagakan ajaran siwa itu secara benar karena memang tidak tahu kontrolnya seperti apa. Maka melalui channel ini saya coba akan bahas karena ini bagian materi dari studi kependetaan yang ada di kampus kita. Nah, maka itu sekarang kita pecah. Ketika siwa ini ada dua, ada disebut dengan jalan Prawerti ke Dharma, ada jalan Niwerti ke Dharma. Prawerti ke Dharma ini adalah nanti kita jadi pendeta nih hanya sebagai pemuput upacara. Menghadirkan Tuhan di bumi. Ajarannya adalah Siwalingga dia. Dia sudah ngatmelingga, tapi dia ngatmelingga sampai siwa, kemudian Tuhan diimanensikan kembali turun ke bumi melalui proses upacara. Upacara itu kan menghadirkan Tuhan dia. Menurunkan Sat Adi Kodrati. Ya. Nah, jadi dia mencari Tuhan di alam semesta. Nah, sekarang kita mulai jalan Niwerti ke Dharma, mencari Tuhan di dalam diri kita. Ini yang belum ada. Karena apa? Dulu sebenarnya Majapahit, kita bongkar sejarah sedikit faktor histori lah. Itu banyak sekali peseraman-peseraman di Bali yang namanya padukuhan-padukuhan. Ya. Banyak padukuhan peseraman. Maka saya katakan tek-tek tatua di Bali itu sebenarnya tek padukuhan itu, tek pertapaan sebenarnya. Siwo tatua itu, Uraspati tatua, semua tek pertapaan. Yang sesungguhnya filosofi dan frameworknya datang dari Upanishad. Upanishad ini sebenarnya kan kantor daripada zaman Brahmana. Brahmana kan zaman upacara itu. Jadi orang tidak mencapai kebebasan dengan upacara. Maka konsep kita di Bali mandek gini. Hanya sampai di Wanaprasta, Gerehasta. Maka seorang sulingih pun sulingih Gerehasta. Sulingih rumahan dia. Ya kan? Makanya pedukuhan itu dia tinggalkan keluarga menjadi wiku Wanaprasta, wiku biksuka, memberikan pencerahan. Maka setelah Majapahit ya menghegemoni Bali, perubahan tata laku niki karena faktor politik ini menjadi karena bagaimanapun pendeta menyertai Bhagawanto dalam kebijaksanaan politik, maka banyak tek-tek yang bersifat diskriminatif. Maka saya katakan pendeta kehilangan rohnya untuk membebaskan umat. Mohon maaf saya menggunakan teori kritis sedikit. Dia mohon maaf sekali kalau ada yang ini perspektif namanya, bukan persepsi saya. Upacara dibuat besar-besar dalam rangka apa? Membuat masyarakat diam. Sudah diberikan kesibuk, mana ada masyarakat memberontak pada penguasa. Ya enggak? Jadi kolaborasi, mohon maaf nih kita menggunakan teori kritis nanti kalau dibaca, didengar oleh yang anti dengan yoga ke Banten, wah itu merusak tatanan di Bali, pasti saya dibegitukan. Makanya faktor ini benar-benar enggak ini upacara besar ini. Dulu tak ada upacara besar kalau bicara tek-tek tradisional, tek-tek gini. Karena orang banyak ketatua dia. Dia akan masuk belajar ke peseraman dan sebagainya. Malah peseraman kita, pesantian kita diambil menjadi pesantren ini. Oleh Islam ini kan pedepokan-pedepokan dulu. Jadi peseraman di Dempu Kuturan, jelas ada di Padang Baik. Begitu nih peseraman nih. Jadi semacam gurukul. Coba kita perhatikan di Gua Gajah itu, kalau Pak Made pernah ke sana, itu kan persan siwa Buddha itu, mengikuti kunjara-kunja siwanya ada, makanya ada ceruk-ceruk untuk melakukan meditasi. Nah sekarang kehidupan kita sebagai pendeta memang disibukkan dulu hal-hal ritual. Karena dunia material kita sedang naik sekarang ini terus terang nih, konsumtif menjadi sangat tinggi kita. Makanya kita perlu semacam satu opsi, pilihan makin ke depan, bagaimana menjelang pulang orang hidup, orang tenang gitu. Ya dengan jalan Niwerti ke Dharma ini melakukan diksa ini penting.
Hanya kita butuh sekarang lembaga diksa yang memang representatif bagi kaum Wanaprastin gitu. Walaupun kita nggak masuk hutan, kita kan bisa membuat peseraman ini. Bagaimana merenungi bekal pulang untuk mati, kan ini sebenarnya. Sekarang ini kan panik ini sekarang. Ya nggak? Ini yang ruang kosong yang tidak diisi. Makanya akibatnya jangan salahkan juga orang Bali yang menginginkan lompatan berpikir masuk sampai pada konsep Niwerti Kedharma, mencari jalannya ke India gitu loh. Ya, Pak Made kan belajar di India nih, gurunya di sana. Bagaimana nanti di Bali gitu misalnya? Saya katakan, karena kita belum siap menerima, masyarakat kita belum siap menerima model Pak Made di Bali gitu. Ya, apalagi di Sangah Pemerajan yang notabene disungsung oleh banyak saudara gitu. Yang pelajaran apa ke Bali itu nanti gitu nanti. Nah, maka dengan demikian saya katakan Pak Made harus punya ruang tersendiri. Maka saya katakan, apakah kita butuh pelinggih? Sekarang kan begitu di Bali. Kalau upacara kremasi sing mantirta kayangan 3, saya jawab sederhana. Tirta puronya dicari apa Tirta Ida Betara, saya bilang begitu. Oh, Tirta Ida Betara kan bisa disawang dengan daksina apa jati. Isi air sudah dengan mantra kita memuja beliau. Yantra, mantra, mudra, aksara, mandala kan seperti itu. Sehingga agama kita betul fleksibel. Tapi masyarakat kita tidak dipatok. Busola Betara kayangan 3 desa A berbeda dengan kayangan 3 desa B gitu. Udah mau bakti di ini nak itu kayang 3 nawae gitu. Mohon maaf nih Pak Made saya gunakan bahasa Bali nih. Kita belum nggak memang begitu. Maka dengan demikian untuk amannya niki panten kene ujarala gitu niki. Lebih baik Bapak punya kamar khusus tersendiri sebagai Niwerti Kedharma. Inilah disebut dengan agama personal dan agama komunal. Di Bali agama personal kita belum diakomodasi gitu. Sehingga masa tua baneh-aneh biar perilaku Pak Made. Subuh suud pensiun biar nganten babak kedua kan ini terjadi ini. Kawin lagi ini. Dibobotoh, meceki dan sebagainya. Sudah jelas dijelaskan dalam satu kekawin itu sare. Taki-taki neng sewa ke Gunawidya ketika dini belajar langkah untuk melanjut. Semara wisaya ruang puluh hing wasa di atas 20 tahun berpikir tentang hobi asmara. Tengah hing tua sanwasana gogonte. Setengah bayar sekarang berapa 50 tahun kita nggak sampai umur 100 sekarang Pak. Pati lareng atman tanu pagorokan, setelah itu belajarlah bagaimana lepasnya aman biar kita damai. Jadi ini lepasnya atman kita damai ini tidak ada gitu. Jadi mulailah kelompok-kelompok manula niki mungkin manusia usia lanjut niki yang aneh-aneh bisa perilaku niki kadang-kadang ngai status lagi di medsos dan sebagainya. Kan ini penting sekali, ini mestinya lembaga yang mulai dibangun oleh lembaga peseraman kita. Maka saya tidak setuju sebenarnya berkatakan desa adat. Yang penting desa peseraman, desa pekraman, desa grama. Grama itu artinya desa yang berdasarkan kitab suci. Sehingga di sini ada pertapaan di masing-masing desa ini sebenarnya dia. Ya maka nggak perlu ada panti werda Wanasraya ya bagi yang tidak mampu ditaruh di panti werda gitu. Mestinya desa pekraman ya punya peseraman ini. Diberikan bagaimana kesiapan kita untuk pulang melepaskan gitu. Sehingga bingung bagaimana umat kan secara umum bagaimana kalau kematian syukur di luar daerah Om Swargantu Moksantu Suniantu sudah selesai. Di Bali mana ada masyarakat begitu mendoakan orang yang mati karena diberikan pul kepada sulinggehnya. Ketika memandikan jenazah rame-rame ngerumunin, habis itu nggak ngerti mau diapaan apa gitu loh. Ini kembali nih. Ada satu sisi yang memang kita harus koreksi benahi ke dalam kita. Oke, merintis dan sebagainya sehingga betul-betul nih jalan pulang yang tenang. Oke, jalan tenang bukan kebahagiaan itu kondisi mental loh Pak. Tenang yang penting namanya tenang ya. Kadang-kadang anak-anak bahagia pasti punya rival dia kok. Ya, punya oposisinya dia. Bahagia berarti tidak bahagia dong temannya. Jadi kita ingin lepas dari ruang bineka itu. Inilah mulai set begitu. Saya kira demikian Pak Made.